Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid ma'ani wa tafaddal wa barik bi jalalika kamalika ala khayri barika ashrafi rabbani as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal ilmi wal hikmati wal hikam bil qasim sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidu syarafan ya Rabb zidu syarafan ya Rabb zidu syarafan ya Rabb ya Rabbi karaman ta'ziman wa ribatan wa mahabatan wa birra wa salim wa radul tabaraka wa ta'ala an zabil fakhri al-ali wal qadri al-jali ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Al-aslu tsani anna ni'mata innama tuslabu mimman la ya'rifu qadraha, yaitu sesungguhnya nikmat itu innama tuslabu hanya saja dicabut, dilepas nikmat itu mimman la ya'rifu qadraha, dari orang yang tidak mengetahui oleh orang akan kadarnya nikmat. Walladzi la ya'rifu qadraha al-kafur alladzi kafarha. Adapun orang yang tidak mengenal oleh orang akan kadarnya nikmat, al-kafuru yaitu orang kafir, alladzi kafarha yang mengingkari oleh orang kafir akan nikmat, wala yuaddi syukroha dan tidak menunaikan oleh orang kafir akan mensyukuri nikmat. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang demikian itu asal yang kedua, yaitu firman Allah Ta'ala,
watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Bacakan olehmu wahai Nabi Muhammad alaihim atas mereka manusia Yahudi, naba'alladzi akan cerita seseorang atainahu yang telah berikan oleh kami akan orang itu ayatina akan ayat-ayat kami. Fansalakha minha maka ia terlepas dari ayat itu. Fa'atba'ahu syaitanu maka menyusuli akan dia, mengikuti akan dia oleh syaitan. Fakana minal ghawin maka adalah dia yaitu termasuk dari orang-orang yang lacur, yang sesat jalan. Walau syi'na la rafa'nahu biha, andai menghendaki oleh kami niscaya meninggikan oleh kami akan dia dengan ayat itu. Al-ayata sempurnakan olehmu akan ayat ini lanjutannya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhaz aw tatruku yalhaz zalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Takdirul kalam, adapun takdirnya kalam ini, anna an'amna ala hadzal abdi, sesungguhnya kami yaitu telah memberikan nikmat oleh kami atas ini hamba Bal'am bin Ba'ura bin ni'amil izami, dengan nikmat yang besar, wal ayadil jisami, dan anugerah yang agung, fi babiddin, pada bab agama, bima makkannahu fi dalika, dengan apa-apa yang telah menetapkan oleh kami akan si hamba pada yang demikian itu nikmat besar, min takhsilir rutbatil kabirati, daripada menghasilkan pangkat yang besar, wal manzilatir rafi'ati, dan kedudukan yang tinggi, ala babina, pada pintu kami, liyasira, agar menjadi hamba itu rafi'an, yaitu rafi', orang yang tinggi derajatnya, indana, di sisi kita, di sisi kami, azimal qadri, yang besar kedudukannya, kabiral jahi, yang agung tuahnya, walakinnahu jahila qadra ni'matina, akan tetapi hamba itu tidak tahu, bodoh ia akan kadar nikmat kami. Famala ilad dunyal khasisati, maka condong itu hamba kepada dunia yang rendah, al-haqirati, yang hina, wa asara syahwata nafsihi dani'atir radi'ah, dan memilih ia akan syahwat dirinya, syahwat nafsunya, ad-dani'ati, yang rendah, ar-radi'ati, yang buruk. Walam ya'lam anna dunya kullaha la tazinu indallah adna ni'matin min ni'amiddin, bahwa dunia itu seluruhnya tidak ternilai, tidak ditimbang ia di sisi Allah, adna nikmatin, akan serendah-rendahnya nikmat,
min ni'amiddin, daripada nikmat agama. Wala tusawi indahu janaha ba'udatin, dan tidak menyamai nikmat dunia itu, dunia di sisi Allah akan sayap nyamuk. Fakana fi dzalika bimanzilatil kalbi, maka adalah dia si hamba itu pada yang demikian itu cenderung ke dunia. Bimanzilatil kalbi, yaitu sepangkat dengan anjing. Alladzi la ya'riful ikrama, yang tidak mengetahui oleh anjing akan memuliakan, warahata, dan kesenangan, minal ihanati wal masyaqqati, daripada kehinaan dan kesulitan, wala rif'ata wasyarafa, dan tidak tahu akan ketinggian dan kemuliaan, minal haqarati, ketimbang daripada kerendahan dan kehinaan, wal khisati, fahuwa fil halataini yalhathu, maka adapun dia anjing pada dua keadaan itu, yaitu melet-melet. Wa innamal karamatu kulluha indahu fi kisratin yut'amuha, hanya saja kemuliaan itu seluruhnya menurut anjing, fi kisratin, yaitu pada pecahan roti, yut'amuha, yang diberi makan anjing akan potongan roti itu, au araqi ma'idatin yurma ilaihi, atau tulang di nampan yang dilemparkan kepada anjing. Sawa untuk iduhu ala saririn ma'aka, sama saja kau dudukan anjing itu di atas ranjang singgasana bersamamu, au tuqimuhu fit turabi wal qadari baina yadaik, atau kau dirikan akan anjing itu pada tanah dan kotoran di hadapan. Fahimmatuhu wa karamatuhu wa ni'matuhu kulluha fi dzalik, maka adapun cita-citanya anjing, kemuliaannya anjing, dan nikmatnya anjing seluruhnya, fi dzalika, yaitu pada yang demikian itu tulang atau potongan roti. Fahadal abdusu, maka adapun ini hamba yang buruk jiwanya, idza jahila qadra ni'matina, apabila bodoh ia akan kadar nikmat kita, walam ya'rif haqqa ma atainahu min karamatina, dan tidak tahu ia akan haknya barang yang memberikan kami akan dia dari kemuliaan kami. Fakallat basiratuhu, maka tumpul oleh mata batinnya, wasa'a fi maqamil qurbati adabuh, dan buruk pada maqam kehampiran oleh adabnya hamba, bil iltifati ila ghairina, dengan menoleh kepada selain kami, wal istighali, dan menyibukkan diri an dzikri ni'matina, dari menyebut-nyebut nikmat kami, bidunya haqiratin, dengan dunia yang hina, waladzatin khasisatin, dan kelezatan yang rendah. Fanadharna ilaihi nadharas siyasah, maka memandang oleh kami kepada hamba ini nadharas siyasati, kepada memandang bersiasat. Wa khadarnahu midanal adli, kami hadirkan akan hamba itu di lapangan keadilan. Wa amarna fihi bihukmil jabarut, kami perintahkan pada hamba bihukmil jabarut, dengan hukum kebesaran. Fasalabnahu jami'a khila'ina wa karamatina, maka kami cabut akan si hamba akan seluruh
perhiasan kami, wa karamatina, kemuliaan kami, wa naza'na min qalbihi, dan kami cabut dari hatinya ma'rifatana, akan ma'rifat kepada kami. Fansalakha, maka keluar itu si hamba arian, padahal telanjang, terlepas, min jami'i ma atainahu, dari seluruh barang yang memberikan oleh kami akan dia, min fadlina, dari anugerah kami. Fasara kalban taridan, maka menjadilah si hamba yaitu seperti anjing yang terusir, wa syaitanan rajiman maridan, dan setan yang terkutuk, maridan yang durhaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min sakhatihi wa alima iqabihi. Kami berlindung kepada Allah, kemudian kami berlindung kepada Allah dari murkanya Allah dan pedihnya azabnya. Innahu bina raufun rahim, sesungguhnya Allah terhadap kita yaitu maha berbelas lagi maha kasih. Wallahu a'lam. Segini dulu dah, panjang. Saudara-saudara sekalian yang mulia, menuju bahagia itu, kata Imamul Ghazali, tahapan yang tertinggi yang harus kita bisa lalui adalah aqabatul hamdi namanya. Betul ya? Aqabatul hamdi. Aqabatul hamdi namanya. Maka saudara, untuk menuju kepada kesyukuran ada dua hal yang paling penting untuk kita ingat. Yang pertama itu pentingnya bersyukur supaya nikmat jangan dicabut. Bahkan nikmat itu biar langgeng dan makin bertambah. Itu satu. Yang kedua, saudara, berbicara nikmat Allah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya nikmat itu yang Allah berikan kepada si hamba tidak akan Allah cabut kembali, kecuali kalau Allah cabut kembali berangkat dari orang yang tidak tahu kadarnya nikmat. Orang yang tidak tahu kadarnya nikmat, baru nikmat itu dicabut. Bila Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Inilah kutipan dari Imam Ghazali. Imam Ghazali wafat 505. Ibnu Athaillah 709. Jauh. Imam Ghazali wafat dia belum lahir. Kutipan hikam itu daripada kalamnya Imam Ghazali, cuman bentuknya kata-kata bijak. Siapa yang tak pandai mensyukuri nikmat, sebetulnya dia lagi berupaya untuk hilang, lagi dibiarin biar lepas. Maka kata Imam Ghazali, nikmat itu enggak bakalan lepas. Andai lepas, itu berangkat dari orang yang tidak tahu tentang kadar nikmat. Orang yang enggak bersyukur itu orang yang tidak mengerti betapa berharganya nikmat Allah. Begitu.
Jangan sampai kita kenal nikmat ketika nikmat itu udah hilang dari kita. Jangan sampai. Kata teman kita, aduh Ustad, bangun pesantren sekarang dulu, saya masih kerja duit karungan. Nggak usah dulu puyeng mauan dulu. Begitu, dulu. Begitu, udah yang ada aja. Begitu yang ada aja. Biar 1000 perak tuh gigi, ikut aja. Jangan jadi penonton, kata kita. Jangan ngomong dulu, ya Allah saya tidurin duit. Ya udah biarin dulu itu, mah puyeng mikirin. Nanti teman kita juga bilang tuh Senayan punya ngkong gua dulu. Begitu ono tuh Baku Buwono, nanti puyeng mikirin dulu. Begitu, udah ini bakal nggak bersyukur. Nikmat itu akan lepas dari kita bila kita tak mengerti harga nikmat. Ibarat berbangsa, nilai sebuah kemerdekaan akan dicabut oleh Allah bila penduduknya itu tidak mengerti tentang kadar nilai kemerdekaan. Sehingga merdeka mau timbang diperingatin, makin tahun makin nambah kok makin susah. Ini karena tidak mengerti kadar nikmat. Maka kata teman kita, biar ngerti kudu ada perubahan. Dicatat. Kita kudu ngerti kadar nikmat. Kadar nikmat. Kita nggak usah ngaji mau ngomongin politik tuh, nggak usah. Ngaji mau ngaji aja. Begitu. Kita mau urusan hati aja. Orang politik mau udah jelas. Jangankan orang udah tua, bocah SD kelas 4 aja udah paham. Begitu. Jadi kita nggak usah masuk ke sana. Boleh tanya itu sama bocah SD kelas 4, calon ada berapa? Dia pasti bakal dia jawab ada 3. Dari 3 tuh kira-kira yang kalah berapa? 2. Yang menang? 1. Tuh, bocah SD aja tahu. Masa bocah yang udah ngajarin kagak tahu juga? Kebangetan. Kita mau ngaji tasawuf, enggak mau ngomongin iya. Nikmat itu saudara akan dicabut dari kita kalau kita tidak mengerti kadar nikmat. Kadang dicabutnya masih melek, bukan udah mati. Kasih kopi, kata dokter, ente jangan semelambung, jangan makan daging, jangan makan sop iga, jangan ente, emping juga jangan, duren juga jangan. Sebetulnya saya ini penyakitnya apa dok? Ente tak punya duit, kata dokternya. Oh iya, saya pikir ada penyakit. Begitu saudara. Jadi nikmat ini akan dicabut hidup-hidup gara-gara kita kurang mengerti kadar nikmat. Dan ini harus dipahami oleh kita. Belum tentu yang kelihatannya sehat sebetulnya lagi dalam bergelimangan nikmat, belum tentu. Belum tentu juga yang sakit dikata enggak ada nikmat, belum tentu. Belum tentu yang punya duit banyak lagi dapat nikmat, belum tentu. Belum tentu yang enggak punya duit dia enggak dikasih nikmat, belum tentu. Ini nikmat. Kadar nikmat ini kita harus kenali. Kalau kita enggak kenal berarti kita orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat bukan dikurangi nikmat, karena Allah caranya beda. Inilah rahmannya Allah. Coba kalau pakai hukum logika, pakai terjemah bahasa Indonesia, hukum logika. La in syakartum la azidannakum. Ini logika. Anda bersyukur, aku tambahi. Ini logikanya nih. Pemahaman terbaliknya, Anda tidak bersyukur,
Hah? Nah, ini pahami. Anda bersyukur, aku tambah. Anda bersyukur, aku. Anda tidak bersyukur, aku kurangin. Itu namanya logika. Tapi nggak ada dalam Al-Quran. Anda bersyukur, aku tambahi, ada. Anda tidak bersyukur, aku kurangi, nggak ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la anqusannakum, nggak ada. Anda tak bersyukur, ku kurangi, nggak ada. Anda tidak bersyukur, bisa aja ku tambahi. Untuk apa? Untuk menghadapi inna adzabi lasyadid, biar tambah lama di nerakanya, begitu. Belum tentu dikurangi, begitu. Itu nikmat. Kalau pakai logika, Anda bersyukur, aku tambah. Anda tidak bersyukur, aku kurang. Enggak. Bisa aja tidak bersyukur, aku tambahi untuk lebih lama di neraka, agar mendapatkan azabi lasyadid. Begitu, saudara. Itu murahnya Allah. Murah. Yang tidak mengerti nilainya nikmat, orang kafir namanya. Orang yang kufur nikmat, tak pandai mensyukuri nikmat, itu sedang berupaya nikmatnya biar hilang. Tapi kalau bersyukur lagi diikat, maksudnya dikunci biar kagak lepas. Syukur mengunci, sementara tidak bersyukur membuka. Itu begitu. Begitu. Quran bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang orang-orang artikan nasib satu bangsa selama bangsa itu tidak merubahnya. Begitu. Jadi kalau kita benar-benar pengen nikmat itu enggak lepas, maka kita kudu tahu kadar nikmat. Kadar nikmat. Biar tahu. Kalau tahu kadar nikmat, kita bakal bersyukur. Kalau kita tidak tahu kadar nikmat, kita nggak bakalan bersyukur. Bersyukur itu menggunakan dari perut ke atas. Kufur nikmat itu menggunakan standarnya dari perut ke bawah. Tinggal kita. Ukuran kita hidup dari perut ke atas, otak, akal cerdas, ataukah kita mikirin perut, makan, duit, nasi bungkus, minyak goreng, gula. Standar kita mau mana begitu. Ini hidup. Kata Imam Ghazali, dari mana ungkapan yang tidak pandai bersyukur nikmatnya akan lepas? Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tak pandai bersyukur sedang membiarkan nikmat lepas. Kalau bersyukur sedang mengikat nikmat dengan tali yang paling kuat supaya enggak lepas. Allah ceritakan ada kasus kiai besar dari Bani Israel, kiai Yahudi.
namanya Bal'am bin Ba'ur, Mbah Bal'am, nimbah luar biasa, pinternya jangan ditanya. Bal'am bin Ba'ur, Bal'am ulama Bani Israel, ulama. Dikasih nikmat sama Allah, ini Bal'am, ilmu banyak. Sampai Allah berikan, kata Imam Ibnu Abbas, tentang rahasia-rahasia Alkitab. Kata tabi'in besar Imam As-Sudi, mengata dikasih Ismul A'zam, doanya manjur. Doanya manjur, doanya. Siapa aja yang didoain nama dia, ndak ada yang nggak manjur. Minta apa aja. Ini kiai hebat, manjurnya masya Allah. Doa-doanya pinter jangan ditanya. Alimnya luar biasa, nggak ketulung alimnya. Apa tuh nggak ketulung tuh ya? Udah pinter banget dah, sulit tandingannya. Bal'am bin Ba'ur, alim, santrinya Nabi Musa alaihissalam, alim luar biasa. Tapi kemudian terjebak, diiming-imingi duit, suruh nyumpain Nabi Musa. Sampai Nabi Musa pun tersesat gara-gara disumpahin dia. Tersesat jalan, nyasar. Ini Bal'am, begitu Bal'am. Jadi kalau orang minta doa sama dia, ditanyanya wani piro, itu begitu. Ini Kiai Bal'am namanya, Bal'am, gitu, Bal'am. Ini Nabi suruh dongengin nama Yahudi. Yang Yahudi umpetin, Nabi tahu ini mukjizat. Kata Allah, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan wa kana minal ghawin. Ceritakan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada Yahudi yang ada di Madinah, termasuk apalagi umat manusia di mana aja, ada sosok orang namanya Mbah Bal'am, di mana Allah berikan ilmu luar biasa, diberikan kemanjuran doa luar biasa sama Allah. Pada akhirnya ilmu itu lepas lantaran diiming-imingin duit, tergoda oleh setan. Dulu setan itu adanya di pohon-pohon. Setan di pohon-pohon. Sekarang pohon-pohon banyak. Begitu. Gambar-gambar setan. Saya bilangin nih, begitu. Dulu itu pohon tuh tempat dihuni setan. Dulu. Ya, sekarang enggak. Dipaku juga tuh. Sama setan juga. Banyak tuh. Dari ujung rumah sampai sekarang tuh, sampai kagak hafal kita. Namanya siapa-siapa, banyak banget. Tuh begitu. Jadi Bal'am begitu, saudara. Ilmu banyak. Apa aja tahu. Zikir manjur doa. Tapi kemudian kena tipu daya setan. Dibisikin wani pir. Begitu. Akhirnya Bal'am ini celaka, lacur. Kata Allah, andai aku mau
aku tinggikan itu Bal'am bin Ba'urah. Akan tetapi dia memilih pengen langgang di bumi dengan memperturuti hawa nafsu. Perilakunya tak ubahnya kayak anjing. Anjing akan nurut kepada siapa yang ngasih makan. Itu anjing. Emang begitu. Yang ngasih makan. Maka ada yang ngasih minyak, dia nurut. Kasih sembako, angpau. Jadi tergantung. Ini Bal'am begitu. Ini kita cerita Bal'am. Jadi ente jangan kemana-mana. Jadi sayanya curiga. Lagi kita ngomongin lurus, enggak ngomongin kemana-mana. Enggak. Kita ngaji akhlak. Pokoknya kalau ngomongin pemilu mah anak kecil juga tahu itu mah enggak usah. Kata Imam Ghazali, ini takdir ayat ini begini. Wahai Nabi Muhammad, ceritakan kepada umat manusia tentang cerita seorang namanya Bal'am bin Ba'urah, dan ini bakal ada turunannya, Bal'am yang lain. Begitu. Karena Al-Quran tidak menyebut nama. Hebatnya Al-Quran tuh nggak menyebut nama, menyebut sifat. Meski orangnya deh. Seperti surat Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun. Mesti namanya Habib An-Najjar. Tapi enggak, karena bakal ada Habib An-Najjar yang lainnya. Begitu. Bal'am bin Ba'urah. Ini orang kami berikan nikmat besar dalam bab agama. Ilmu tinggi. Luar biasa. Doa manjur. Begitu. Dia bisa dapetin pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, dekat dengan Allah. Agung. Begitu derajatnya. Cuman dia tidak mengerti kadar nikmat. Tidak mengerti dititipin ilmu di dadanya. Tidak mengerti dititipin kemanjuran pada lidahnya. Enggak mengerti. Dia cenderung kepada dunia yang rendah. Bal'am lebih memilih memperturuti syahwatnya yang hina. Dia tidak paham bahwa dunia itu tak ada nilai sekecil apapun di mata Allah. Ampe ama sayap nyamuk masih beratan sayap nyamuk dibanding dunia. Enggak dilirik sama sekali dunia sama Allah. Dunia itu apa? Sesuatu yang melalaikan kita dari Allah. Enggak dilirik. Dunia. Begitu. Sehingga dia maunya dunia. Padahal dunia mau kecil. Kecil. Dunia. Kecil. Ya Allah, timbang dikasih kerudung doang atuh. Dipuji-pujinya, ya Allah, emang cakep banget itu calon dewan. Ngasih kerudung. Ini luar biasa. Cakep. Kerudung. Dia lupa sama yang ngasih kepala. Kalau Allah nggak kasih kepala, kerudungmu ditaruh di mana? Lo Allah kudu sujud. Sujud 5 waktu jangan ditinggal. Jangan nama duit 1000. Allah dari dulu bagi rezeki makan dari kecil. Masa kita kalah dengan duit seperak? Kita pikirin. Jangan kita gadaikan sembarangan. Jangan. 100.000 dibagi hampir 2000 hari. Berapa itu ya? 100.000 dibagi 2000 berapa? 500. Iya, 100.000 dibagi 2000 berapa?
Udah pakai handphone biar jelas. Berapa? 50 perak. Ya, 5 perak. Oh, 5 perak. Itu kalau kita dibagi duit 100.000, suruh milih pemimpin ini. Lah, itu 55 perak saban harinya. Sampai pemilu lagi. Rugi amat. Nilai 5 perak. Gak usah. Yang cerdas, dari perut ke atas. Jangan dari perut ke bawah. Begitu. 100.000 kali 5 tahun. Begitu. Kan setahun itu 360. Nah, kan begitu. Begini nih. Benar nggak? Lah kali 5 tahun. Nah, kan begitu. Salah pilih kan repot kita. Kita salah pilih. Begitu. Jangan. Begitu. Nilai satu rahim. Jangan putus. Itu mah putus. Gua keluar juga dari grup nih. Keluar, beda pilihan. Begitu. Enggak tahan. Begitu. Waduh, repot. Enggak apa-apa. Silaturahim nilai yang paling tinggi. Begitu. Ini orang Bal'am ini tidak memikirkan tentang akal. Dari perut ke bawah. Wani piro. Padahal dunia enggak ada nilainya. Lah tadi udah kita bandingkan, enggak usah pakai sayap nyamuk. 100.000 dibagi 2.000 hari 5 perak tadi. Ya Allah, 5 perak enggak dapat apa-apa. Duitnya juga kagak ada. Begitu, kagak ada. Kayak begitu. Jadi kita harus penting memikirkan nilai agama. Jangan sampai kita jadi Bal'am berikutnya. Begitu. Akhirnya Bal'am ini Allah nilaikan kayak anjing. Al-Quran menyebut ulama 2. Ulama ada 3 sih. Tentang yang buruk, keledai, anjing. 2 doang. Ini ulama yang diomongin. Orang ilmunya banyak Bal'am. Bal'am ini perilakunya kayak anjing. Bal'am. Kenapa? Tidak mengerti mana mulia, mana hina, mana senang, mana sengsara. Enggak bisa membedakan mana cerdas, mana dibuat-buat cerdas. Begitu. Itu begitu, saudara. Nggak bisa nih bedain Bal'am antara tinggi sama rendah, antara mulia sama hina. Nggak tahu ini yang dijual nih apa. Begitu. Bal'am tidak paham. Maka kata Imam Ghazali, Allah gambarin Bal'am ini antara tinggi dan rendah, mulia dan hina, senang dan susah, enggak beda kayak anjing. Dalam keadaan senang menjulur lidah, dalam keadaan susah menjulur lidah. Apa tuh menjulur lidah? Anjing itu kenalnya wani piro. Siapa yang ngasih roti ama anjing, dia bakal nurut. Siapa yang ngasih daging sama anjing bakal nurut. Ama yang ngasih daging enggak ngerti bahwa daging ini ada racunnya, enggak ngerti. Pokoknya yang penting daging aja yang bakal berbahaya pada dirinya tersandra, enggak bisa berbuat apa-apa. Jadi hukumnya rada miring-miring. Hukumnya. Ini halal apa haram, Pak Ustadz? Haram dikit, dikit. Ada dikit. Jadi dia bisa itu pakai dikit sih. Dikit. Gitu. Baik itu ditaruh di atas singgasana, anjing gak ngerti.
Wani piro ngertinya. Mau dia ditaruh di debu, enggak ngerti. Pokoknya anjing enggak ngerti mulia, enggak ngerti hina, ngertinya daging. Siapa yang beri daging? Dia yang kuturuti. Biar ada bagus, enggak ngasih, enggak ngerti. Ini bakal nyelamatin, enggak ngerti. Ada kurang bagus, enggak ngerti. Pokoknya siapa yang ngasih? Itu begitu. Dan ini bahaya, saudara. Bisa jadi ada orang dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini, ada orang dia hidup musuhan sama babanya, lalu gendong anaknya. Bisa jadi begitu, kayak begitu. Itu begitu, saudara. Ini dalam hidup. Maka kita itu kudu menggunakan perut ke atas, yang cerdas. Begitu kata Imam Ghazali. Begitulah seorang hamba yang buruk, yang tidak mengerti nikmat Allah, tidak paham hak nikmat yang sesungguhnya, mata batinnya tertutup, enggak mau dekat dengan Allah, adabnya buruk. Padahal yang punya dunia Allah. Padahal dunia dicipta karena Nabi Muhammad. Kalau pengen dunia, deketin Nabi Muhammad aja, ngapain? Banyakin aja baca sholawat. Emang bisa? Ya Allah, orang semuanya ngasih Allah. Ada teman kita dagang dari kecil, ambil 7 turunan, dagang mulu, nggak kaya-kaya. Ya kalau Allah nggak mau, kan semuanya di tangan Allah. Begitu. Tangan Allah, begitu. Jadi kita balik sama Allah. Pengen dikasih dunia, ada kata dunia yang dicipta. Dunia yang dicipta kenapa? Karena Muhammad. Yaudah baca sholawat aja. Ntar juga kasih subur sama Allah. Walaupun nggak minta subur, ntar juga dikasih. Begitu. Nggak minta subur baca sholawat, mintanya anterin ke Mekah, anterin ke Madinah. Mau ngapain? Mau ibadah. Begitu lah. Kalau kagak punya duit ya, mau bagaimana? Begitu. Nggak nyampe. Paling nyampe minggu ke Kuba dah. Baru di Kuba ya. Begitu. Ada tuh nyampe ke Madinah. Roblok. Iya, Madinah juga. Iya. Itu begitu. Ya Allah. Mau gimana? Emang kudu kita dunia. Tapi dunia untuk akhirat itu tidak kategori dunia. Lah orang ngaji aja perlu bensin motor. Begitu, kudu bensin. Gitu udah diselam motor bensinnya habis, kan kagak nyampe. Perlu dunia. Yang dunia untuk akhirat itu bukan dunia namanya. Tapi dunia untuk dunia itu yang disebut dunia. Ini ada orang kata Imam Ghazali, dia ngeliriknya bukan nama Allah yang ngasih. Asik sama dunia. Yang kayak begini namanya hamba matre. Ada cowok tinggalnya di Bayoran. Ceweknya jauh, di mana ya? Bekasi. Babelan itu apa ya? Bekasi Utara. Begitu. Bekasi Utara. Kan jauh. Kata ceweknya, kok ngapel telat mulu ya Allah. Angkot lama banget di pasar. Lama. Kata ceweknya, udah gue beliin motor aja deh, NMAX. Kasih motor NMAX sama ceweknya. Tujuan ceweknya itu ngasih motor NMAX tuh biar ngapelnya cepet dan sering. Kasih motor. Itu kagak ngapel, malah main ke sektor 7 ngetrek mulu. Ceweknya kagak diapel-apelin. Yang kayak begini namanya cowok apa? Matre. Hamba begitu. Ada namanya hamba matre. Waktu susah, ya Allah dikebet-kebet ratib, kebet-kebet, dibaca-baca siang malam, dalail ya Allah apa ya, dibaca-baca. Waktu susah. Akhirnya Allah tolongin juga biar tambah asik zikirnya. Kasih dia rezeki, warungnya laris. Kagak keburu. Baca ditutup aja tuh ratib. Kagak keburu. Ini namanya hamba matre namanya. Kata Allah, ngapa berpaling dari saya? Itu baru secuil, masih banyak nih yang belum saya kasih. Ntar sabar. Begitu, sabar. Banyak. Yang namanya jagoan senangnya belakangan. Kalau musuh senangnya duluan.
tapi ujungnya sengsara. Begitu. Ujungnya sengsara. Begitu. Udah sabar aja. Jangan kita memandang kepada pandangan rendah. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala cabut itu nikmat karena gak ngerti. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura ujungnya mati dalam keadaan kafir, padahal kiai besar. Kalau Allah mau gelincirin, cutik doang jadi. Apalagi kita kiai bukan apa bukan, usrad bukan juga usrad, kiai besar aja Allah cabut bisa, apalagi kita. Maka kita fokus, banyakin baca sholawat, geber terus. Udah nggak mau pikir yang lain, udah Nabi Muhammad aja, biar deket sama Nabi Muhammad. Udah biar ada di gerbongnya Nabi aja, udah itu aja. Begitu, udah nggak usah panjang-panjang dalam hidup. Begitu, jangan kita berpaling sama dunia kecil. Jangan berhenti, terus saja baca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, 100 habis sholat. Nih pregul nih, biarin itu kecil, masih banyak kan Allah, kecil. Begitu, terus lagi, datang lagi, masih kecil, Allah mah. Begitu, jadi enggak jadi mundur. Begitu, kadang dites juga sama Allah itu. Begitu, hidup. Begitu. Nah, kita jangan sampai tidak mengerti kadar nikmat. Akhirnya nikmat itu dicabut. Mata akhirnya dicabut, kagak melek lagi. Dia bilang baca Quran enak. Kemarin waktu matanya melek. Gitu. Kaki. Ngapain nih kaki ini bunyi kotek-kotek? Kalau sehat menak ke masjid. Kemarin dicabut sama Allah. Jangan mundur. Hidup sakit, kalau sehat gua ke masjid, udah sehat mau lupa lagi. Jangan. Kita harus pahami kadar nikmat. Ya Allah, oksigen aja. Oksigen kalau beli berapa? Tak pantas kita ngeluh. Oksigen, sehat nih, mahal harganya. Ini juga nikmat dari Allah. Jadi kalau ngomong rezeki, sholawat penarik rezeki, bukan duit. Rezeki itu banyak, sehat juga rezeki, anak baik-baik rezeki, teman baik rezeki. Gitu. Demen ngaji juga rezeki, tenang hidup, rezeki. Jadi rezeki itu banyak. Ada kalanya Allah beri enggak langsung uang dari dia baca sholawat sama Nabi Muhammad. Enggak. Karena Allah tahu nih, kalau kasih duit nih pasti ke puncak. Kata Allah, tahun baruan. Karena nggak duit lah keluar batang aja, bisa jadi ada yang nggak begitu karena nggak ada duit. Itu bukan karena Allah nggak mau, biar dia tambah dekat sama Allah. Begitu, tambah dekat. Jadi caranya Allah begitu. Jadi kita itu harus cerdas memahami Allah. Nikmat itu jangan duit doang, nanti dunia selebar duit. Duit doang, duit mah kecil buat Allah, mah kecil biasa aja. Biasa, beneran. Jadi jangan terpaku. Jadi kita baca sholawat aja, biar dekat sama Nabi Muhammad. Ntar dikasih duit, nih duit nih, enggak, biar dekat aja, biar dekat. Begitu, biar dekat sama Nabi Muhammad. Makanya warzuqnal afwa, kurniakan kepada kami ampunan, wal afiyah kesejahteraan, wasakinah ketenangan. Bila rezeki itu seret gara-gara banyak dosa, ya ampuni dulu. Ntar juga gampang. Kalau udah sumbatannya hilang mah, ntar juga lancar. Begitu. Wal afiyah, duit banyak dong juga buat apaan? Kalau sakit mah, tinggalnya duit sih ada 5 miliar, tapi tinggalnya di ICU Pertamina. Mau nggak? Ya buat apaan? Begitu. Afiyah penting. Begitu. Duit ada. Begitu. Badan sehat. Tapi gusar mulu hatinya, ya nggak keburu ibadah. Begitu. Kudu ada ketenangan hati dan sakinah itu tenang hidup. Tidur di pojokan,
Enggak ke puncak sama. Di puncak kira-kira melotot apa merem? Merem ya. Aduh sama, di rumah juga merem juga. Udah di sini aja. Sama merem tidurnya. Kecuali melotot baru dah. Kalau tidur di hotel melotot, kita siap tidur di hotel. Begitu hidup. Makan sama aja. Begitu. Yang mewah udah cere aja, kalau cere. Ya orang kita orang golongan cere, udah ke cere aja. Sisauk apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa, yang penting cere. Enggak apa-apa hidup. Tenang aja. Dinikmati. Betapa orang tuh tinggal di kampung, lihat tuh nanti besok Minggu tanggal 7 main tuh ke kampung tuh main. Lihat tuh rumah reot, rajin dia puasa Senin Kamisnya, tahajudnya kuat 100 rakaat. Rumah kayak begitu. Kalau kita sih rumah permanen, biar kata belum dikasih atap atasnya, nggak bocor. Dia yang rumahnya bocor aja kuat tahajud, masih syukur sama Allah. Yang kata kita syukurin apaan? Dia ngerti nikmat. Masa kita yang punya motor, punya ini, kagak ibadah. Dulu nggak punya motor, ya Rob kasih motor buat ngaji malam Kamis. Udah punya motor mah, gua lagi repot nongkrong warung kopi. Ini namanya nggak ngerti nikmat, bakal dicabut. Afwa, afia, sakinah, ini penting. Itu penting agar supaya bagus. Begitu. Sampai jadi anak tiga-tiganya, ada afwa, ada afia, ada sakinah anaknya. Ini baca Sallallahu Muhammad 100 ini anaknya dikasih nama itu. Begitu. Ini nih namanya akhlak tidak baik. Namanya Bal'am bin Ba'urah. Nikmatnya akan dicabut. Jangan. Kita syukuri nikmat yang ada. Syukuri. Jangan tidak bersyukur. Bersyukur ibarat formalin. Kerjaannya mengawetkan. Itu syukur. Mengawetkan apa? Mengawetkan nikmat. Biar langgeng. Biar langgeng. Bersyukur. Udah nikmati hidup. Emang hidup ini nikmat. Hidup adalah anugerah. Syukuri hidupnya aja udah nikmat. Tak pantas kita mengeluh. Biarin. Orang ngata-ngatain itu udah hidup. Tandanya kita hidup. Sesekali bolehlah kita belajar kepada orang gila. Orang gila itu cakep. Orang gila. Zaman corona aja orang gila. Pakai masker enggak? Enggak. Tapi enggak pernah kita dengerin orang gila terpapar corona. Enggak ada berita itu. Makan sembarangan. Sembarangan. Kadang dari tong sampah dia makan aja. Sehat. Sehat orang gila. Begitu. Dia nyengir aja. Diledek orang nih, dia senyum aja orang gila. Diledek orang, senyum aja. Gitu. Ada yang membuli, biasa aja, senyum aja. Itu ciri orang bahagia. Kayak begitu. Dan kita tidak berharap ente gila. Cuman akhlak mulia gila ini perlu diambil. Begitu. Jangan jadi orang gila ente, tapi akhlak mulia. Orang gila itu enak, makan apa adanya, enggak sakit juga. Pantang kagak, orang gila enggak ada pantang, sehat. Kita yang pantang, badan dikit masuk angin, gitu. Makanan halal kata kita haram, kopi asam lambung, udah kayak monster, begitu. Ini repot. Nikmat dari Allah syukuri. Kalau enggak disyukuri dicabut, repot. Nikmati hidup. Jangan dibikin stres. Hidup apa adanya. Yang penting lihat orang gila tidak pernah memakai baju orang lain. Dia apa adanya. Robek ya robek. Karena stresnya kita memakai baju orang lain.
Lah kita kondektur, tetangga kita direktur. Itu aja udah beda. Ujung sih sama tur. Depannya kan beda. Kita jangan kayak dia gaya hidupnya. Ini bakal jadi stres. Kita ikuti. Yang penting prinsip muslim yang orang punya suatu saat kita punya. Hanya berbicara waktu dari Tuhan. Geber terus sholawatnya. Begitu itu. Ini yang punya. Jangan kita ngitungin duit orang, capek. Itu namanya pakai baju orang lain, capek. Begitu. Enak tuh yang kerja di bank, ngitungin duit mulu, tanya sama dia. Iya, ente seneng. Apaan? Nih nyelip 1.000 nih, gua kudu didenda. Nah, ada orang kerja di bank juga ini, ngaji juga nih. Itu didenda. Maka ngitung kudu hati-hati orang kerja di bank. Kalau lebih kagak dikantongin, udah buat lu aja, kagak buat atasannya. Kalau kurang kita didenda. Ya Allah, apa enggak kasihan? Duit banyak ya Allah, banyak banget. Duit banyak. Saya aja suka tawarin Shopee saban hari. Saya dapat 5 kali tiap hari. Bang Adi, tiap hari itu Shopee saya tawarin tiap hari. Udah kayak sholat, 50 juta dapat saban hari. Subuh, kadang udah kayak sholat, ditawarin lagi, Anda dapat hadiah 50 juta. Saya tiap hari itu di HP. Pik mau nggak 50 juta ini? Pasti Opik nyengir lagi. Guru kayak sholat aja guru. Iya, dia tahu tuh. Saban hari itu di handphone saya. Ini udah rajin banget nih. Anda dapat hadiah 50 juta. Hubungi nomor ini. Ntar lagi dapat lagi. Anda dapat hadiah 50 juta. Apa aja dah. Tapi nomor di mana bisa nyambut kata kita nih? Kata kita. Itu kayak begitu. Saban hari. Ampun banget. Udah kayak sholat aja. Si Opik saya tawarin dia nyengir doang. Dia mau juta. Begitu. Ini bisa pagi, siang, sore udah 5 kali aja dah. Saban hari. Mesti penyiting 50 juta tanpa agunan. Begitu. Gitu. Macam-macam dah. Banyak. Baik banget. Baik banget ya? Iya, baik banget. Ini kerjanya abang kita ini, teman-temannya ini. Begitu. Ditawarin mulu. Baik. Ya Allah, ini baik banget. Kenal kagak apa kagak? Minta kagak? Tapi kita harus ngukur diri. Kita bukan kelasnya. Kalau kita belum kelasnya, buru-buru, stres. Itulah pinjol. Begitu. Kenapa kita stres? Lo pinjol, kita pengen buru-buru. Sabar hidupmu. Suatu saat yang orang punya, kita punya. Yang penting kencengin kita deketi sama Allah. Begitu rumus hidup, biar nggak stres. Kalau nggak kita stres, capek, gitu, capek. Sesekali boleh dong makan di restoran. Oh iya boleh. Tapi ingat kalau makan di restoran tuh pakai dokumen. Jangan enggak. Itu namanya muslim cerdas. Makan di restoran, pakai dokumen, foto. Jangan sekali fotonya. 4 paling dikit gitu, tercemplungin nih grup WA begitu. Keren nih makan, padahal udah tahun yang lalu begitu. Yang penting orang keren, yoi begitu. Gila, padahal begitu-begitu aja duitnya banyak. Makan lagi, kemarin lagi di restoran ini, sekarang kemari lagi. Emang fotonya bukan itu doang. Begitu. Makanya kita nggak kagum ada orang nge-share di grup kulit duren lagi, Kimia Farma. Ini sih yang tahun lalu kayaknya ini di-share lagi nih. Begitu. Jadi nggak, gila gua gak ada ajak-ajak. Emang dasar kagak hormat sama temen tuh. Jadi buruk sangka aja. Akhirnya jadi musuhan. Padahal gambar doang. Disuruh kagak ngeliat-lihat gambar. Dia lihat. Kurang ajar emang. Emang ini sentimen sama gua. Kalau makan durian ya gua kagak diajak-ajak. Padahal kulit doang, kulit. Tuh gara-gara masuk ke dalam. Biasa aja. Jadi kalau ada orang nge-share begitu, ente juga nge-share bisa. Begitu, share. Gitu. Ntar di-share lagi. Gitu. Gambar ini lagi. Begitu lagi sampiran lagi. Kemarin di situ, foto di sini, foto doang. Ya, tulisannya share lagi. Keren juga. Nah begitu. Padahal kagak, orang lagi tidur. Temannya udah marah-marahin kurang ajar deh, gua kagak diajak, mana libur lagi gua begitu. Jadi ini gara-gara nggak paham.
Enggak paham. Itu begitu. Enggak paham gara-gara begitu. Jadi lucu orang tuh belajar hidup berdiri di atas kaki sendiri untuk bersyukur pada nikmat yang orang punya. Suatu saat kita punya, berjalan terus, jangan berhenti, jalanin sampai ketemu titik air. Kalau kita baca sholawat 100 habis sholat, namanya kita nyangkul tanah, secangkulan dohor, 100 lagi secangkulan asar, sampai sehari 5 cangkulan terus saja. Jangan sampai kita baru semeter nggak keluar air berhenti, ya nggak ketemu air. Kalau semeter keluar air terus lagi, ditambah lagi bornya 3.100 ke saban hari. Kalau habis sholat namanya bornya tambah lagi sampai ketemu titik air. Biar hidup kita bahagia, begitu enak. Masih banyak hal yang perlu dikomentari dari nikmat Allah untuk kita syukuri sebelum kita mengomentari nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang akan mengakibatkan kita matanya buta, enggak melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka saya sering berkata kepada teman-teman, ngeluyur, jangan dekem aja di rumah, ngerem, jangan keluar. Kemana kek? Kenapa? Karena dengan keluar tuh ngobrol sama teman baru kita paham. Gua kira yang susah gua doang, dia juga ternyata lebih susah. Tuh begitu. Kita ketemu banyak orang. Begitu. Saya banyak kawan-kawan yang dekat sama kita itu tahu. Si fulan habis minus sekian M, si fulan habis minus dalam bulan 2023 sampai 20 M minus bisa. Kalau kita kan enggak 20 M emang juga punya juga kagak ya kan, gimana mau minus ya kan, artinya kan kagak. Tuhan kasih sehat ya, kita kan agak tahu begitu. Jadi hidup itu jangan satu mata memandang, nikmati proses, jangan lihat sukses. Nikmati terus berproses, suatu saat sukses bakal datang. Imam Ghazali menaruh kesyukuran di ujung. Pentingnya kesyukuran nama Allah, sekecil apapun nikmat yang ada, semuanya dari Allah. Kita bersyukur sebelum mengeluh. Kita nggak ada duit, bini pengen makan, bang sekali-kali makanlah di luar rumah, siap. Begitu. Saya dari dulu nggak pernah, enggak, siap, bawa tikar, taruh di gang Haji Asir, dulu rumah belakang di ngapain ya, katanya pengen makan di luar rumah. Di luar rumah kan? Iya, tapi bukan begitu juga, sama. Kuncinya sehat. Di rumah sakit nggak enak makan apa juga sehat, udah di rumah. Kalau di rumah aja, iya di rumah aja. Malu kalau di luar rumah. Nah, di dalam rumah enak. Begitu. Dalam rumah enak. Saya makan di rumah aja. Di rumah higienis, yang masak Bu Haji, restoran Hapsah, enak. Begitu dari dulu. Mau menu apa aja ada. Mau makan Pakistan, siap Bu Haji. Saya bisa, baik bikin, begitu. Makan Pakistan, apa aja ada. Begitu. Artinya yang ada aja. Begitu. Makanan yang paling nikmat dalam umur rumus di Betawi, enggak ada lagi. Nasi uduk sama ati kebon. Bener nggak? Bukan ati kebo, ati kebon. Itu paling nikmat. Bener nggak? Udah bisa nambah nggak Bang Adi? Nah, iya, makanya ini dari bahasa Arab, zenkul. Bahasa Arab gitu. Zen tuh enak, kul tuh makanan nikmat. Begitu. Zen kul. Begitu. Iya, orang kita nyebut jengkol, begitu. Begitu. Isyada to'am, makanan apa ini? Kata orang Arab, nanya sama kita. Kata dia, zenkul. Aywa, jengkol itu. Padahal zenkul. Gitu, mantap. Makanan biar enggak pakai apa-apa, pakai itu aja bisa nambah nasi sebakul bener nggak? Jadi hidup harus bersyukur, jangan tidak bersyukur, karena syukur
akan mendatangkan kesuburan. Segini aja ngaji kita malam hari ini. Mohon maaf nggak ada tanya jawab. Begitu, udah paham semuanya. Paham kan? Nomor berapa? Al-Fatihah. Pada Bapak sudah hadir Bapak, demikian taklim kita pada